Hai hai, apa kabarnya Sobat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya kita diri dengan Tarot. Seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Untuk tema kartu kita kali ini ya, penyesalan seseorang yang sudah kamu tinggalkan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melihat energi seseorang yang sudah kamu tinggalkan. Apakah bentuk penyesalannya saat ini? Ya, apa kabarnya ya? Bagaimana pandangan dia terhadap kamu? Oke, ditunjukkan untuk seseorang yang pernah ada something yang sudah merasa kamu tinggalkan atau kamu diamkan, no komunikasi. Oke. Dan kartu tarot ini hanyalah sebuah media. Apapun yang aku sampaikan mohon disikapi dengan bijak. Kita klaim energi positifnya dan kita hempaskan energi negatifnya. Ya, semoga bisa menghibur dan memberikan motivasi untuk kamunya yang lagi butuh pencerahan di sini. Oke, yang sudah like, comment, dan subscribe, aku ngucapin makasih banyak ya. Oke, kita ready. Penyesalan seseorang yang sudah kamu tinggalkan. Oke, kartu The Strength. Nah, kartu The Strength ini melambangkan kekuatan, kepercayaan diri seseorang, otoritas, ya, seseorang. Jadi aku lebih melihat penyesalan seseorang ini yang udah kamu tinggalkan atau sudah kamu diamkan, no komunikasi saat ini. Ya, bagi dia, mungkin saat ini dia benar-benar merasa kehilangan kamu, tidak adanya support energi positif darimu, membuat satu hal yang mengagetkan, ya, banyak hal yang mengagetkan dalam hidupnya. Mulai dari ketidakstabilannya, selama ini kamu selalu memberikan dia energi, ya, selalu memberikan dia support. Tiba-tiba kamu nggak ada, dia tidak bisa mengambil keputusan dengan baik karena tidak fokus belakangan ini, ya. Kenapa kamu meninggalkan dia? Itu pertanyaannya. Dan aku sendiri menilai, ya. Akunya sendiri menilai di sini. Ketika dia mempertanyakan kenapa kamu meninggalkan dia, berarti dia ini masih ada rasa ego yang membuat dia belum benar-benar menyadari kesalahannya. Rasa sesalnya ada, ya. Ketika memang kamu benar-benar tidak hadir dalam hidupnya saat ini. Benar-benar hilang, no kontak dia. Dia menilai kamu ini seorang yang sangat tegas. Di Seven of Pentacles, dia merasa tidak lengkap, ya, dengan tidak hadirnya kamu atau hilangnya perasaan kamu, karena sikap dia yang selama ini menurutmu tidak baik sehingga ada perasaan letih dan capek untuk memberikan ini dia, ya, kesadaran, ya, dengan mendiamkan, ya. Jadi sebenarnya penyesalannya itu lebih tepatnya kenapa gitu, ya, dia sampai kehilangan. Kenapa kamu bisa meninggalkan? Ya, mungkin merasa sempurna. Apa yang sudah dia lakukan selama ini dianggapnya itu udah cukup. Ya, dianggapnya mungkin sudah cukup, menurut aku begitu. Oke. The King of Wands. Selama ini kayak merasa baik-baik saja. Mungkin beberapa hari atau minggu dia bisa terlihat baik atau menahan
rasa kangen sama kamunya. Ya, semakin kesini di King of Wands aku melihat kenapa cobaan hidupnya ini semakin besar, kenapa banyak hal yang membuat dia ini tidak stabil gitu ya. Mungkin banyak dari sisi pekerjaannya dia yang tidak selaras ya, di Two of Pentacle yang kemarin secara emosional dia baik ya, tiba-tiba saat ini dia harus benar-benar ekstra ya untuk menjaga situasi hatinya yang lagi galau ya. Dia merasa sedikit capek, aku lihat ya, capek dengan perjalanan hidupnya, nggak ada keceriaan sih aku lihatnya ya di Queen of Pentacle ini ya. Dia sebenarnya membutuhkan kamu saat ini ya, tapi itu lagi karena egonya yang masih ada ya di sini, jadi dia belum sepenuhnya menyadari kesalahan yang dia perbuat. Malah dia bertanya-tanya kenapa ya gitu kan, seperti yang aku bilang ya, nggak perlu kuulang lagi gitu, nanti banyak yang responnya kenapa sih kata-kata selalu diulang gitu di Four of Cups. Oke. Kamu ini seorang yang cukup tulus dan selama ini sudah banyak memberikan hal baik ke dia ya. Mungkin dari dia belum menjadi siapa-siapa, ketika kamu mengurus dia, intinya selalu menemani dia di sini, banyak perubahan yang terjadi. Apa-apa dia mudah untuk mendapatkannya ya, mungkin the power of love ya, kekuatan cinta. Kamu memberikan dia perubahan yang lebih baik, yang lebih positif. Sebelum bertemu dengan kamu banyak hal yang belum dia miliki gitu kan ya, karena dari cara kamu memperlakukan dia ya, mulai dari support yang baik selalu ada untuk dia. Energi itu ini loh ya, adalah satu hal yang juga bisa membuat seseorang ini merasa tenang. Jika energimu bagus gitu kan, dia juga akan merasa tenang, menjalani hari-harinya juga baik ya. Seperti yang saya bilang tadi, the power of love, cintamu ini membawa satu perubahan yang cukup besar, tapi dia saja yang tidak bisa menghargai kehadiran kamu atau apa yang udah kamu berikan di sini ya. Apakah perpisahan ini adalah perpisahan untuk selamanya atau cuma sementara? Yang aku lihat dari dianya pribadi masih menginginkan ya, mungkin suatu saat nanti untuk bisa bertemu dengan kamu kembali ya, lebih intens lagi komunikasinya, karena kerasa banget ketika nggak ada kamu banyak hal yang berubah ya. Dari bahagianya dia juga kurang ya, rasa sepi juga kayak selalu menyelimuti hatinya di sini. Kenapa? Itu salah satu pertanyaan. Dia harus dipisahkan dari kamu, itu yang menjadi penyesalannya saat ini. Tapi dia masih belum sepenuhnya bisa introspeksi diri, masih 60%, sekedar sadar kenapa harus kehilangan kamu ya, tapi belum mendalam mengakui bahwa dia ini salah posisinya. Oke, lihat dulu ya. Nah, di Four of Cups mungkin ada kamunya yang memang sengaja untuk menjauhi dia berlahan dengan satu alasan. Ya, di sini masih ada keinginan untuk kembali lagi sama kamu tuh, ada yang aku lihat ya di Queen of Pentacle. Ada beberapa yang terlihat dari kamunya sendiri memberikan energi ke dia, masih ya, memikirkan atau merindukan, bahkan belum mengikhlaskan itu ada kamunya ya. Sehingga di Four of Cups ini pun dia merasa belum bisa membuka hati dengan seseorang yang baru sepenuhnya
Mungkin dia bisa dekat dengan seseorang, tetapi tidak bisa memberikan hatinya sepenuhnya ke dia. Selama ini dia terlihat tenang, dia terlihat happy. Ya. Mungkin ada hal-hal yang dia takutkan datang ke kamu, ya. Setelah kamu mengkat komunikasi, ya, di sini memutuskan untuk tidak menghubunginya lagi. Ada perasaan takut, ya. Mungkin karena dia ini merasa salah tapi masih terhalang ego untuk meminta maaf itu, ya. Jadi ada perasaan campur aduk yang kurasakan yang kurasa ya di sini, antara dia merindukan kamu, terus dia juga ada penyesalan sudah kehilangan. Ya gimana? Setiap harinya mungkin kamu selalu memberikan yang terbaik ketika ada komitmen dengan dia. Kamu sudah berusaha menjadi seorang yang selalu ada ketika dia butuh. Itu dia merasakan. Saat ini hanya rasa sepi, hampa. Ya, penyesalannya ya datang belakangan memang begini, ya. Dia tidak tahu apakah kamu ini masih menginginkan dia atau enggak gitu. Nah, di sini mau datang ke kamu ini kayak maju mundur. Ya, diterima apa enggak permintaan maafnya. Ya, kamu masih setai hatinya dengan dia atau di sini sudah ada pengganti seorang yang baru. Tapi secara dalam, ya, perasaan dia sendiri ke kamu ini memang masih sayang, ya. Seseorang yang lagi kamu pikirkan ini ada, tapi tidak semuanya ya, karena ini fan reading, ini genre reading, tidak semua yang menonton videoku akan bisa resonate, ya. Dalam masih perasaannya ke kamu. Dia berusaha untuk terlihat baik-baik saja saat ini. Oke, penyesalannya di Six of Cups. Ini ada Four of Cups, keinginan dia untuk sama dengan kamu, ya. Ternyata dia juga tidak bisa membuka hati untuk orang baru karena dia masih mempunyai rasa, ya, menyimpan rasa ke kamunya, ya. Di Six of Cups dia takut di sini sebenarnya. Takut ya, kamu bersama dengan seseorang dan bisa bahagia tanpa dia saat ini, ya. Keinginan untuk datang tapi takut, ya, di sini, ya. Ternyata dari sekian lama dia berjalan atau sekian waktu yang dia lewati tanpa kamu, ya, nggak bisa sepenuhnya ngelupain. Ya, di Six of Cups ternyata perasaan dia masih dalam. Dia menyadari di sini, ya, kamu adalah seorang yang terbaik, ya, yang memberikan hal-hal positif dalam hidupnya. Ya, disinilah penyesalannya. Mungkin bahkan ada yang nanti benar-benar kayak tidak ingin melihat kamu bersama dengan orang lain, ya, tidak ingin melihat kamu bersama dengan orang lain di sini, ya. Oke. Ten of Pentacles. Dia merasa memang hubungan ini kamunya yang minta selesai. Di Ten of Pentacles, kamu yang mengakhiri. Menurutnya seperti itu. Ketika kamu pergi meninggalkan, ya berarti kamu memang sudah benar-benar ingin pergi jauh dari kehidupan dia. Kayak gitu, ya. Di sini tentu ada perasaan sakit, ya, perasaan tidak mampu sebenarnya tanpa kehadiran kamu, ya. Tapi apapun keputusanmu, ya, saat ini atau yang sudah kamu jalani, ya, ini ada kartu The Hermit, ya. Walaupun mungkin sulit untuk melepas dia, ya, untuk melupakan dia, kamu udah ada yang merasa nyaman dan sayang dalam ke dia, ya, perasaannya dalam ke dia. Di kartu The Hermit ini aku lebih melihat perjalanan kamu ini memang adalah satu hal yang
harus dilewati gitu kan. Dengan berpisahnya kamu sama dia gitu ya. Di sini kamu akan menemukan beberapa pencerahan ya, beberapa orang lagi. Ya, menurutnya mungkin ini jalan terbaik ya. Selama ini di antara hubungan kalian berdua tidak menemukan kedamaian, atau mungkin kamu meminta satu kepastian dari dia tapi dia nggak bisa untuk memberikan komitmen yang jelas gitu kan ya. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat dia berada dalam titik dilema ya, memilih kamu atau yang lain ya. Menurutku aku melihat ada triparty ya. Mungkin kalau ada yang tidak tahu bahasa triparty itu cinta segitiga ya, sehingga kamu memilih untuk mundur berlahan walaupun sakit, dan ini adalah keputusan yang paling berat sebenarnya di kamu dan untuk dia juga yang ditinggalkan. Oke. Jadi ada perasaannya yang masih kuat ke kamu ya, dan penyesalannya kenapa mungkin terlambat bertemu dengan kamu. Kenapa tidak bisa bersama denganmu? Ya, ini adalah satu perjalanan yang membuat kamu itu berproses menjadi seorang yang lebih baik atau menemukan seseorang yang lebih baik dari dia, itu aja. Jangan terlalu diambil hati ya, biar kamunya sendiri juga bisa move on, karena tidak selamanya semua ini pasti berlalu gitu kan ya. Perasaan sedihmu berlalu gitu kan. Oke. Penyesalannya ini di kartu The Harapan. Dan di sini aku melihat ada bottom the deck, Six of Wands. Ya, Six of Wands ini mungkin ada yang akan datang tiba-tiba ya, tanpa kamu minta ya, atau kamu sudah tidak mengharapkan seseorang ini tapi akan muncul. Ini seorang yang udah pernah nyakitin kamu ya, dan kamu udah ninggalin dia ini. Memutuskan untuk mundur berlahan juga ada kamunya ya. Ini akan energinya mendekat kulihat ya. Kartu The Hierophant, kamu perlu kuat di sini. Perlu kuat secara mental. Mungkin ada yang belum move on ya, tiba-tiba dia datang gitu. Apakah kamu mau kembali ke dia atau bagaimana gitu? Kayaknya dia mau menyesali semua perbuatannya. Mungkin ada rasa kasihan dari kamunya ketika ngelihat dia memang benar-benar ingin menebus kesalahannya sama kamu gitu. Kayak kartu The Hierophant ini, kamu harus benar-benar kuat dengan prinsipmu sendiri ya, karena dia akan datang untuk mencoba masuk kembali gitu kan, meyakinkan kamu lagi ya. Entah ini dengan benar-benar ketulusan atau hanya sekedar modus, atau di sini dia memang butuh kestabilan. Karena menurut dia ketika bersama dengan kamu banyak hal baik-baik yang terjadi. Ya, mungkin di sini aura kamu itu bagus seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan kamu ini juga akan merasakan ya vibrasi energi kamu ya, yang bisa membuat seorang lebih enjoy ya, segala sesuatu bisa lebih mudah ya, karena apa yang kita pancarkan itulah yang kita tarik nantinya secara hukum tarik menarik energi ya. Oke. Jadi penyesalan itu ada ya. Kenapa terlambat untuk bertemu untuk yang triparty? Kenapa kamu dan dia berpisah kayak gitu? Nah, bahkan ada yang juga belum sadar betul ya dengan kesalahannya. Jadi dia itu masih bingung ya, berputar-putar di sini energinya, kayak meratapi. Kamu udah nggak mau chat dengan dia, udah tidak ngasih dia kabar. Mungkin ada yang sudah ngeblok komunikasi dengan seseorang ini. Jadi kesepian, hampa ya.
rasa butuh juga ada ke kamu ya, mungkin butuh secara support, bisa jadi secara finansial, secara kesehatan mental, dia lagi tidak baik-baik saja, butuh sandaran. Biasanya kan ada kamunya ya. Ketika nggak ada ya, tidak semua bisa gitu loh ya memahami dia, itu yang dia rasakan ya. Hanya kamu yang bisa memahami dia, yang bisa diajak bercerita dari head to head ya, apa yang dia alami. Intinya dia mungkin ketika ada masalah selalu mendapatkan jalan keluar atau solusi dari masalahnya itu dari kamu gitu. Jadi butuh banget sebenarnya ya, karena egonya atau rasa takut belum siap untuk benar-benar datang ke kamu ya. Jadi masih berputar-putar, biarkan saja. Nanti kalau udah capek juga datang, mau minta maaf atau di sini sekedar menyapa kamu. Yang benar-benar ingin memperjuangkanmu juga nanti bakal kelihatan kok. Ya. Ini terserah kembali ke kamunya aja. Mau menerima dia enggak, itu kembali lagi ya. Dilihat aja kayak apa energinya dia. Kalau dia adalah seorang yang benar tulus ya, nanti kamu juga akan bisa merasakan energinya gitu ya. Tadinya yang ragu tiba-tiba berubah pikiran kalau dia emang energinya bagus untuk kamu ke depannya ya. Kalau ragu dan was-was seperti itu juga adalah salah satu petunjuk gitu ya, bahwa dia ini ada something ke kamu gitu kan, ada sesuatu yang dia inginkan ke kamu selain dia ingin minta maaf gitu, ada sesuatunya gitu ya. Terlihat kamu layak untuk dicintai ya, mungkin dia baru sadar gitu ya, dari sekian pasangan yang udah pernah dia ajak jalan, udah pernah dia untuk mencoba komitmen ya, ternyata kamu adalah tempat yang paling nyaman untuk cerita dan mendapatkan hal-hal positif lainnya gitu ya. Oke. Ini menyembuhkan masalah keluarga ya. Ini ada yang single mom mungkin ya, ada yang masculine energy, gagal dalam pernikahan mungkin ya di sini ya. Itu sangat berpengaruh ya, mungkin ada banyak pertimbangan dianya ya untuk datang ke kamu lagi. Oke. Diusahakan dia mau terima kamu, bisa juga menerima ya bagian dari keluargamu ya, mau itu anak gitu. Penipuan, seseorang menyembunyikan kesalahan dalam sebuah hubungan ya. Ini ada flying victim ya, aku lihat ada flying victim. Hati-hati, dia yang kemungkinan mau datang ke kamu ya sudah punya hubungan dengan orang lain ya, nanti bilangnya udah putus, udah berakhir dengan hubungannya, maunya sama kamu, tahu-taunya masih stay ya. Hati-hati ya, karena ada di sini. Memaafkan dan belajar, ketika kamu melepaskan dan sembuh dari masa lalu, pengalaman cintamu lebih banyak saat ini. Nah, ketika kamu mengikhlaskan dia, kamu meninggalkan dia, sebenarnya itu adalah hal yang terbaik. Nah, dari konsepnya aja, ketika kamu meninggalkan dia, pasti ada hal-hal yang memang kamu tidak suka dari dia. Itulah alasannya. Ya, ketika dia datang yang kedua kali, ya kamu harus lebih bijaksana gitu, menurut aku ya. Hilangkan kecurigaan, biarkan terkuat dengan sendirinya. Kamu nggak perlu capek-capek di sini untuk menggali informasi tentang dia. Ya, nanti dia akan datang, akan klarifikasi lah ya, apa yang sebenarnya terjadi, atau di sini penyesalannya ya, bagian dari kebohongan. Ya, ingin berbicara dari hati ke hati dengan kamu, head to head di sini ya. Dia mungkin butuh banget. Ya, tapi ada yang gengsi ya, biarin aja dulu gengsinya ya. Nanti ketika gengsinya sudah mulai memudar, egonya sudah mulai tidak bisa menguntungkan untuk dia, ya, dia juga akan mau
Intinya membuka komunikasi. Ketika kamu masih menginginkan komunikasi itu, jadi tenangkan energimu dulu, fokus dulu ke dalam dirimu ya. Jangan malah membuat dirimu ini kayak berasa tidak layak untuk dicintai, tidak layak untuk dilihat gitu. Jangan seperti itu. Boleh mungkin ketika kamu terpuruk, oke lah, 1 hari 2 hari adalah hal yang paling cukup menurut aku ya, untuk kamu terpuruk gitu. Di hari yang ketiga, usahakan kamu lihat cermin. Cobalah lihat bayangan kamu di sana dan tanya, apakah kamu pantas untuk disakiti? Apakah kamu layak untuk mendapatkan kebahagiaan? Bicaralah dengan bayangan kamu sendiri. Karena semuanya itu berawal dari dirimu. Ya. Ketika kamu ditinggalkan, intinya merasa tidak layak dicintai, ya, orang lain tidak akan memperbaiki kamu dari sisi apapun selain diri kita. Ya, diri kita sendirilah yang memang harus menyayangi. Ya, apapun yang ada di dalam dirimu itu unik, tidak usah dibandingkan dengan orang lain. Ketika gagal dalam masalah cinta, dia memilih dengan seseorang yang lebih, berarti dia adalah seorang yang tidak tepat untuk kamunya. Bukan kamu yang tidak layak dicintai, tapi orang itu yang tidak tepat, yang tidak satu energi dengan kamunya, sehingga dia memilih untuk pergi dengan cara mungkin stuck energinya dari kamu, tidak ada komunikasi, tiba-tiba menjauh, karena semuanya terhubung dengan energi seperti itu. Oke? Dan di sini pesan untuk kamunya ya, hargailah kesensitifan kamu, kepekaan kamu ya. Kamu sudah banyak mungkin melakukan hal yang terbaik untuk dirimu ya. Kamu mungkin sudah melakukan healing, sudah banyak wawasan yang kamu miliki ya. Ada waktunya kamu berbagi untuk orang lain ya. Jadi apa yang kamu lakukan selama ini atau saat ini yang ada di dalam dirimu, jika satu orang melihatmu tidak bermanfaat dan tidak menginginkanmu, bukan berarti orang lain yang ada di sekitar kamu yang lain itu tidak membutuhkan ya. Aku lebih melihat kamu ini banyak dibutuhkan ya. Mungkin orang-orang terdekatmu tergantung sama kamunya ya. Mungkin itu familimu, teman-temanmu, atau bahkan seseorang yang kamu cintai saat ini ya, yang lagi stay, selain seseorang yang udah kamu tinggalkan ini ya. Oke. Jadi bagi mereka, kamu ini adalah seseorang yang bisa memberikan arahan ya, di sini mungkin solusi untuk masalah mereka ya. Mungkin ini lebih banyak aku lihat teman-teman terdekatmu lebih melihat kamu seorang yang bijaksana ya. Begitupun seseorang yang udah kamu tinggalkan ini baru merasa ya saat ini ternyata kamu ini ya di dalam hidupnya itu banyak memberikan perubahan yang positif, dan ada sebagian dari mereka ingin datang kembali untuk mendapatkan energi positif itu darimu. Oke, jadi sudah waktunya kamu membagikan hal-hal yang positif dari dalam dirimu ini ya. Mungkin itu cara pandangmu yang bisa mengubah mindset orang lain yang tadinya terpuruk bisa jadi termotivasi. Banyak hal yang bisa kamu bagikan dari dalam dirimu. Nah, jadi itu wejangannya ya. Jangan pernah merasa kamu tidak layak dicintai dan kamu tidak diinginkan. Itu hanya segelintir orang yang memang kebetulan tidak sevibrasi, tidak senada dengan energimu.
Masih banyak orang-orang lain yang membutuhkan kamu di luar sana, atau orang-orang yang di sekitarmu yang membutuhkan pancaran energi positif kamu. Oke? Tetap semangat ya. Aku ucapin makasih banyak ya untuk yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga bisa memberikan manfaat dan motivasi untuk kamunya. Maaf kali ini zodiaknya belum aku sebutin ya. Next time kita lengkapi dengan zodiaknya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.